Sudah cukup, teman-teman? Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan kepada Bapak Deputi. Kami persilahkan. Terima kasih, Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang pada kesempatan pagi hari ini masih membersamai kami dalam rangka penindakan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan kegiatan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait suap pengurusan jabatan serta dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Rekan-rekan sekalian, tentunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses promosi dan mutasi jabatan merupakan aspek krusial di dalam tata kelola sumber daya manusia, aparatur sipil negara. Tanpa prinsip tersebut, proses penempatan pejabat berpotensi diselewengkan menjadi ajang jual beli jabatan atau praktik nepotisme dan merusak integritas birokrasi. Jadi salah satu hal terpenting di dalam pengelolaan daerah yaitu penempatan orang-orang atau sumber daya manusia pada tempat-tempat yang sesuai dengan kompetensinya. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena tentunya orang-orang atau pejabat-pejabat yang memiliki kompetensi yang baik dan mengisi jabatannya itu bisa memberikan efek yang baik pula di dalam pelaksanaan tugasnya. Tetapi dalam kenyataannya di beberapa tempat pengisian jabatan ini justru menjadi celah bagi para pejabat dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk penempatan jabatan itu menggunakan proses ini untuk mendapatkan sesuatu. Yang imbasnya ke depan adalah karena pertama jabatan tersebut diisi oleh orang-orang atau diisi oleh pejabat-pejabat yang tidak berkompeten, ya, tidak memiliki kompetensi di jabatan tersebut, maka tidak bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Yang kedua, ada keinginan tentunya karena untuk memperoleh jabatan tersebut membayar sejumlah uang, maka yang ada di dalam pikirannya atau di dalam perencanaannya adalah bagaimana caranya untuk mengembalikan uang tersebut. Untuk yang pertama kali, tentunya ini sangat merugikan bagi masyarakat. Dari survei penilaian integritas atau SPI 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, menemukan bahwa skor pengelolaan SDM secara nasional masih rendah, yaitu di angka 65,93. Artinya potensi terjadinya tindak pidana korupsi pada sektor ini masih cukup tinggi. Ini berdasarkan juga beberapa kejadian ya, yang kita temui bahwa penempatan para pejabat ya di tempatnya tersebut tadi masih belum sesuai dengan harapan. Kemudian khusus di Kabupaten Ponorogo, skor SPI menunjukkan tren penurunan dari skor 75,87 pada tahun 2023 menjadi 73,43 pada tahun 2024 atau menurun hampir 2 poin lebih. Penurunan ini juga terjadi pada komponen pengelolaan SDM dari 78,27 menjadi 71,76. Ini turunnya sangat jauh
hampir 6, sekian persen. Oleh karena itu, kegiatan tertangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Ponorogo ini secara valid mengkonfirmasi data tersebut. Artinya memang penurunan SDM itu terjadi karena praktek-praktek koruptif yang dilakukan oleh kepala daerah. Sehingga orang-orang atau pejabat yang ditempatkan di tempat tersebut itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Yang terjadi ternyata tidak hanya penempatan pejabat saja. Jadi dalam proses ini atau yang terjadi di Ponorogo ini adalah ketika masa jabatan itu akan selesai, maka seharusnya dilakukan evaluasi terhadap jabatan tersebut. Apakah para pejabatnya kompeten di bidangnya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat? Nah, pada titik itulah juga menjadi celah di mana beberapa pejabat yang dianggap tidak kompeten ataupun yang berkompeten sekalipun kemudian menjadi was-was. Kenapa? Karena bisa saja biarpun berkompeten lalu kemudian diganti karena memang tidak ada kepastian di dalam sistem untuk mempertahankan siapa yang berkompeten atau tidak berkompeten. Karena sistemnya tadi sudah dimanipulasi, siapa yang memberikan bayaran, dialah yang akan menempati tempat tersebut. Nah, sehingga untuk mempertahankan diri, maka para pejabat yang duduk di jabatan tertentu, itu mereka berusaha untuk memperpanjang jabatannya dengan membayar sesuatu atau memberikan sesuatu kepada pejabat yang berwenang. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bagi Kabupaten Ponorogo, pemerintah daerah lainnya maupun seluruh kementerian lembaga agar melakukan pembenahan menyeluruh dalam hal tata kelola khususnya ke SDM-an. Terkait dengan perkaranya, kronologisnya sebagai berikut. Kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK bahwa pada awal 2025, ya awal tahun ini, Saudara YUM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Haryono Ponorogo mendapatkan informasi bahwa dirinya akan diganti. Nah, jadi kepala rumah RSUD ini ada informasi, tahu bahwa dia akan diganti. Pergantian tersebut akan dilakukan oleh Saudara SUG selaku Bupati Ponorogo. Jadi yang memiliki kewenangan di dalam mengganti pejabat di daerah tersebut di Kabupaten Ponorogo khususnya itu bupatinya, dan tentunya ini juga berlaku untuk kabupaten-kabupaten yang lainnya. Oleh karena itu, Saudara YUM langsung berkoordinasi